Halo, kali ini saya ingin mengenalkan event sourcing dengan event SAM. Saya Arif Hidayatullah, praktisi event sourcing di Indonesia. Pada cara konvensional, biasanya kita akan melakukan seperti ini dengan diagram ini, yaitu misalkan action 1 akan langsung simpan ke database. Semua action disimpan ke database. Ketika ada create user, maka kita akan simpan datanya ke table user. Pada event sourcing, yang disimpan adalah event-eventnya atau kejadian-kejadiannya, atau bisa dibilang kata kerjanya. Misalkan user dibuat, user login, user dihapus, user diblokir dan sebagainya. Kita simpan dulu semuanya ke event store. Dari event store itu nanti kita akan bikin projection ke database. Misalkan kalau ada user di block, maka kita akan ubah status table user menjadi blocked. Contohnya seperti itu. Dengan menyimpan event menggunakan event SAM, kita bisa menyimpan dahulu hasil dari aksi user berupa event-event. Merancang dan memodelkan database bisa nanti, belakangan. Misalnya nih ya, kalau kita diminta membuat aplikasi file manager, kan bingung tuh desain database-nya. Kita bisa mulai aja dari menyimpan dulu kejadian seperti folder created, folder moved, folder uploaded, file renamed, dan sebagainya. Nanti bisa kita modelkan ke berbagai database, misalnya MongoDB, Neo4j, Redis, dan sebagainya. Pokoknya yang sesuai dan yang paling pas dengan kebutuhan kita nantinya. Dengan event sourcing, kita bisa jadi lebih mudah integrasi ke berbagai platform lain. Nah, di dunia event sourcing, integrasi ini disebut dengan projection. Contohnya file manager tadi, kita bisa save ke MongoDB, bisa juga kita save ulang ke Elasticsearch. Bahkan kita bisa juga buat laporan rutinnya ke Google Sheets. Atau bahkan integrasikan ke smart contract-nya Ethereum. Bisa juga ke Amazon CloudWatch dan sebagainya. Itu pokoknya kita bisa menyesuaikan di belakang karena kita sudah menyimpan datanya di event SAM itu. Nanti tinggal kita butuhkan integrasi kemana, nah kita langsung integrasikan ke sana. Ini bedanya antara menyimpan data langsung ke database atau ke event SAM. Nah, dari sisi desain database, jika menggunakan cara konvensional, itu kita harus mendesain database dari awal. Padahal kan desain database belum tentu sesuai dengan kebutuhan user. Nah, kalau menggunakan event SAM, yang penting kita simpan saja dulu eventnya. Nah, pemodelan ke database bisa belakangan. Nah, kalau dari sisi pemodelan ulang, nah, kalau kita pakai cara konvensional agak sulit berubah nih, terutama kalau ada perubahan besar seperti one to many jadi many to many, one to one jadi many to many, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan event SAM, kita bisa memodelkan ulang dengan menggunakan projection baru jika ada perubahan kebutuhan. Jadi ini relatif lebih mudah. Nah, kemudian dari sisi integrasi, tadi sudah jelaskan jika menggunakan event sourcing, kita tinggal membuat projection baru saja. Sedangkan kalau kita pakai cara konvensional yang disimpan langsung ke database itu agak susah tuh ya bikin sinkronisasinya. Harus dari awal, misalkan kalau ada penyimpanan data ke user akan kirim ke Kafka atau ke database Elasticsearch dan sebagainya. Kemudian dari sisi backup, kalau cara konvensional biasanya kita harus backup per hari atau per jam. Nah, setiap backup data harus dibuat snapshot. Sedangkan kalau kita menggunakan event SAM, dia bisa real time backup. Jadi si event SAM ini sudah menyediakan fitur primary replica. Ini adalah contoh desain arsitektur event sourcing dengan event SAM. Nah, pada diagram ini, semua action akan menghasilkan event, di mana eventnya akan disimpan di event SAM. Pada desain ini, ada dua projection yang dibuat, masing-masing ke database yang berbeda. Projection yang pertama akan memodelkan data ke database yang dipakai operasional sehari-hari. Nah, ini akan dikonsum oleh app server 1 dan app server 2. Nah, projection yang kedua, yang satunya ini, akan memodelkan data untuk keperluan reporting. Dengan cara seperti ini, tim operasional dan tim analitik nih tidak saling mengganggu karena database-nya berbeda, servernya juga berbeda, dan mungkin juga bentuk tabel-tabelnya juga berbeda. Jadi si report server udah aja dibuat yang yang tidak normal ya. Jadi langsung dibuat satu tabel khusus yang fieldnya sudah disatukan. Sedangkan kalau yang app server 1 masih menggunakan normalisasi. Nah, ini tidak saling mengganggu karena database berpisah dan servernya juga beda. Mungkin ada yang bertanya di mana Evensam menyimpan data. Nah, saat ini di Juni 2023, Evensam support menyimpan data di MySQL, SQLite, dan PostgreSQL. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, meski Evensam adalah open source baru, tapi engine di belakangnya sudah menggunakan database yang sudah sangat stabil.
dan sudah terbukti digunakan di berbagai service di dunia. Ini adalah contoh data yang disimpan oleh EventSum di MySQL. Nah, EventSum itu memiliki field ID, event ID, aggregate name, aggregate ID, event name, version, dan data. Nah, pada kasus ini terlihat aggregate ID KSB75L04G mendapat event file uploaded. Nah, sehingga datanya berubah jadi version 2. Nah, di EventSum, setiap ID objek yang berubah, versinya harus naik. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan list version dari sebuah objek, dari versi 1 sampai versi terakhir. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat histori perubahan data. Nah, bisa juga untuk recovery jika ada sesuatu yang fatal. Nah, misalnya nih ya, jika di dalam data kita menyimpan user ID, kita juga bisa melihat aktivitas user terhadap sebuah objek. Jadi kita bisa mendeteksi jika ada admin yang salah pencet, atau admin yang nggak sengaja menghapus data, dan sebagainya. Dengan begitu, kita sebagai tim IT operation juga bisa memberikan bukti jika ada aktivitas user yang merusak data, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Selain itu, kita juga bisa memberikan waktunya kapan. Kalau misalkan di data itu menyimpan IP address, nah kita bisa kasih bukti juga IP address-nya sekian dan menggunakan komputer apa. Nah, itu kita bisa simpan semuanya di data. Ini adalah contoh pemodelan data di MongoDB. Di sini terlihat setiap objek mewakili sebuah file atau folder. Nah, jika dia file, kita bisa menyimpan file path dan file type-nya di objek tersebut. Ini adalah tampilan UI dari file manager yang diambil dari data MongoDB. Nah, UI-nya akan mengakses hasil projection-nya di MongoDB. Jadi UI ini akan ke API yang ke MongoDB, bukan langsung ke EventSum ya. Menariknya, ternyata pemodelan file manager itu bisa dimodelkan dalam bentuk graph. Nah, ini adalah tampilan file manager yang sama nih, tapi di Neo4j. Projection ini dibuat tanpa perlu mengubah coding projection MongoDB. Tinggal buat saja service baru yang membaca data dari EventSum, lalu disimpan di Neo4j. Nah, dengan begini, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur canggih Neo4j untuk pengelolaan data, seperti fraud detection, data outlier, dan sebagainya. Nah, projection di Neo4j ini dapat berjalan tanpa perlu mengganggu aktivitas aslinya yang di MongoDB. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang EventSum, bisa mengunjungi github.com/arifsum/eventsum. Nah, di sini akan selalu diupdate dokumentasi dan klien-kliennya, kemudian mungkin ada sisi peningkatan performa dan sebagainya. Demikian pemaparan saya tentang pengenalan event sourcing dengan EventSum. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di komentar atau menghubungi saya melalui email atau di LinkedIn juga boleh. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.